Iya kan? Jadi kalau kita ingin jadi pemimpin yang berhasil, pemimpin yang nanti setelah kita turun tidak berurusan dengan KPK, tirulah Rasulullah. Modal pertama Rasulullah tuh berhasil. Dia mengamalkan dahulu apa yang dikatakannya. Tuh ingat tuh pemimpin-pemimpin. Ana nawak kecean, ana nawak suruhan ke orang, awak mamalkan dulu. Lain terdengar dapat tu. Kurang disuruh ada awak dipijak aturan tu. Ya kan? Tak akan berhasil itu. Nyo mairi parang, nyo barani, mairi kerajo, jo usao. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lai cameh bantuannya. Bapantun nombor jelai di. Tali kaye panjang 9, orang mamapeh hateh pelang. Kanailah anak lumbo-lumbo. Ambil air basuh ala tangan, makanlah kue nantai dang. Jangan di paseraan saroknya. Sabok kalau indak ambo persilakan minum, baik ko dingin air, balangau kue. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sayyidul jinni wal bashar. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Afa immata aw qutilan qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falayyadurrallaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Wa qala aidan ma kana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ghafirli. Tidaklah Muhammad itu salah seorang dari bapak kamu, akan tetapi dia seorang rasul yang tidak ada lagi rasul sesudah dia. Dia adalah Rasul Allah dan dia adalah Nabi yang penutup. Dan Allah mengetahui segala sesuatu. Dan tidaklah Muhammad itu kecuali seorang Rasul. Sudah berlalu sebelumnya beberapa orang Rasul. Apabila dia sudah meninggal atau terbunuh, siapa yang berpaling sesudah itu dari ajarannya, maka tidak akan memberikan mudarat kepada Allah.
dan Allah akan membalasi apa-apa yang dikerjakan. Itu terdiri dari 2 surat. Yang pertama Ali Imran, yang kedua surat Al-Ahzab. Dan kita muliakan Bapak Penasehat Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Istiqamah. Ternyata menurut informasi dari beliau yang sudah sering sekali bertemu dengan saya di rumah dinas, di kantor Bupati Pasaman Barat, ketika Bapak Bupati, Bapak Baraharudin Ra'aban. Jadi saya sudah pernah ke sini dulu, itu sekitar tahun 2010. Di Kutiko itu alunado YouTube. Jadi kini nampaknya kalinan kedua, tapi dia ndak takana lai. Itulah kalau orang lah berumur 72, itulah banyak palupo. Sakete hari le mati. Jadi kalau ada ibu-ibu nan datang malam kini, suaminya lah berumur 72, kok matinya jangan ditangi jo pada dia salah. Karena orang umur 72 itu lah patut mati. Cuma ajalnya belum sampai. Setelah kita bersyukur kepada Allah, kita berselawat kepada Nabi. Mainge saja dari Pariaman tadi hari hujan, lai kado orang datang koh, atau penganam bo. Iya kan? Tanya tonya orang rami datang. Dari Buki orang lah turun dari lurah jalan mendaki jauh tiba dake lah datang bakumpul dalam musaji. Masyarakat kita di sini ada tamu di bawah naik, ada alek di bawah duduk ke tengah kue nan sapiriang, kopi nan sagale. Iko kaganti baso basi. Tapi dek tamu nan datang tak ada baso basi tu. Alun disuruh lelanya makan. Ini bapak-bapak. Ada nampiriang yang setinggal. Tapi tidak ada ibu-ibu do. Supaya kue ko habis dan beliau itu bermanfaat memberikan sedekah kue untuk jamaah nan datang. Ya Allah, jadi berkahlah kue kode orang nama makan. Kue beliau beribadat ya Allah, dan sampaikan pahalanya sebahagian untuk ibu-ibu yang membuat kue. Tadi yang mau makan di rumah Pak Sayuti, itu jo gulai sambuang. Bacampur jo apa jo rimbang. Alhamdulillah, ambo yakin yang membuat tadi istri beliau. Ya Allah, masuklah suami istriku ke dalam surga ya Allah. Dan masuklah orang yang datang ke musaji istiqamah ke dalam surga ya Allah. Dan agih beliau pahala sebanyak titik hujan tadi ya Allah. Walaupun yang datang sambil lalu ya Allah. Jadi malam kini kita membaca sejarah Nabi. Bahasa Arabnya sirah nabawiyah. Ya kan? Sebab namanya mau ulang tahun kan lahir Nabi, itu tidak ada hadisnya. Tolong ulang tahun kan hari lahir, tidak ada Nabi menyuruh. Dan disuruh Nabi ya, aksiru zikra hazimil ladati yaknil maut. Perbanyaklah olehmu mengingat sesuatu yang menghilangkan kelezatan hidup, yaitunya mati. Jadi awak nan disuruh mainge diri kamati. Ya kan? Tapi kalau membaca sejarah Nabi, itu perlu kita ulang-ulang. Sebab sejarah tu
jajak nan tinggal ka ditikam batang tasanda ka dititih suri tagunye nan diuleh ragi takambang nan ditiru. Kalau sejarah kita tinggalkan, kita kehilangan jejak. Jadi awak ndak mau ulang tahunkan lahir Nabi dah. Menjajaki sejarah Nabi dari dia kecil sampai perjuangannya jadi Rasul sampai dia meninggal dunia. Ya kan? Sebab Nabi itu perlu kita pelajari sejarahnya. Untuk apa? Karena beliau pemimpin yang paling berhasil di muka bumi ini. Kalau yang mengakui orang Islam, itulah baragiah gadang kawak, menggigit gadang ke dalam. Tapi Nabi itu berhasil diakui oleh orang non-Islam. Orang non-Islam mengakui Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam itu berhasil dalam masa yang pendek 22 tahun, 2 bulan, 22 hari sampai Islam ke Spanyol. Sampai ke Sinurui. Sampai ke Simpang Ampe, sampai ke Ayabangi, sampai ke Sasak, sampai ke Kajai, sampai ke Talamau. Ya kan? Anan beliau tu lain sampai kemari? Enggak. Tapi ajarannya sampai. Kenapa? Ajaran yang benar pasti sampai kemanapun. Ikon yang kita pelajari. Supaya awak berhasil. Sebab awak berlomba-lomba jadi pemimpin ke Pak. Bara banyaknya baliho orang nan ingin jadi bupati bersama Barat. Bara banyaknya baliho orang nan ingin jadi gubernur. Ada balihonya pakai Honda ndak bae lem, ndaknya tangkuk foto tu di polisi. Kalau naik Honda harus bae lem. Ada foto calon gubernur ndak bae lem naik Honda Pak. Ini menyalahi aturan. Ibu dan bapak. Iya kan? Jadi kalau kita ingin jadi pemimpin yang berhasil, pemimpin yang nanti setelah kita turun tidak berurusan dengan KPK, tirulah Rasulullah. Modal pertama Rasulullah itu berhasil. Dia mengamalkan dahulu apa yang dikatakannya. Tu ingat tu pemimpin-pemimpin. Ana nawak kecean, ana nawak suruhan ke orang, awak mamalkan dulu. Lain terdengar dapat tu. Ku orang disuruh ada awak dipijak aturan tu. Ya kan? Tak akan berhasil itu. Nyo mairi parang jo barani, mairi karajo jo usau. Samo jo mamandian kudo. Orang nak masuk kalau mai itu lu kudo. Orang lu di kudo tu ndak mandinan nya ndak ada. Mai lo bendi nya teori ndak ada baju tu. Apalagi mandi. Jadi sejarah Nabi harus dibaca. Ndak mau ulang tahunan lahir Nabi dah. Kini ambo 72 Pak. Ya kan? Kecik Allah Ristawardi besok sudah mengaji di Talamau wa ang mati je. Alai kira-kira taluk je dan mau ulang tahun yang ke-72. Lai. Di kabar nambo ka mati besok, lai lantai jo ngan nambo ulang tahun. Ndak. Ya kan? Nan ka kita kana apa-apa amal nan baik nan ka kita bawa mati. Ada orang sudah korupsi mati Pak. Bamang ko mati nyo cecar di jaksa dengan bermacam-macam pertanyaan berjam-jam. Akhirnya nyo stres, pingsan, mati. Apiti korupsi itu alun tamakan awak lai. Bini mudo. Awak matinya laki jo pacar lamonyo. Awak itu sedari kubuan celia. Nyo azab di malaikat siang malam. Atau mangkojan korupsi jo. Ya kan? Alun tentu lah sudah korupsi itu awak mati ndak sempat tobat.
Ada ndak apa-apa nak datang kon dan calon bupati ke? Ada ngalah kaji dengko. Iya kan? Kalau ndak apa nanti pasti ditangkap KPK. Kalau ndak meniru Nabi Muhammad, kalau Firaun yang ditiru, Namrud, iya kan? Pasti ditangkap oleh KPK. Kau ndak Firaun tu ndak tertangkap ada orang apa? Yo luar biasa kuasanya. Ya kan? Tapi tidak pernah Fir'aun mencalonkan anaknya jadi wakil presiden. Tidak ada, Pak. Macam mana dapat sejarah? Tidak ada. Itu Fir'aun. Jadi nangka ditiru kepemimpinan Nabi Muhammad. Dia menjadi pelaksana utama apa yang dikatakannya. Jadi sesuai kata dengan perbuatan. Bapak Ibu kaum muslimin, kita doakan saja pilkada ke seluruh Indonesia aman, terkendali, jujur, ya kan? Kita ingin negara awak ko elok ibu-ibu bapak. Ambo mencaliak Pak, ya kan? Tahun 55 pemilu pertama sudah Indonesia merdeka. Tu banyak partai, multi partai sama je kini kok. Acok tu, sama je tupai orang partai tu. Kalau tak lulusnya sekolah, pindah ke partai lain. Namanya politik tupai. Di mak kerambi yang ke buahnya melempek ke sana. Adik Pak Soeharto, konyo sariang. Dek Pak Soeharto, dia boleh multi partai. Yuan Sonsu sekali 5 tahun, Pak. Tinggal 3 selai. Jadi awak tak payah matur. Golkar, PDIP, P3 kini tak tentu ke dah nama partai ke? Tak tentu dah dek banyaknya. Iya kan? Kaum muslimin bapak-bapak, Pak Harto nya seharian dulu. Memang orang tu kalau lah talampau Pak, takana lah. Semua orang kematian bini, baru orang kematian bini. Nantakana parangai elok bini tu selai. Dulu Pak Harto kan dituduh orang diktator segala macam. Coba Pak Bandiang sesudah beliau turun yo kini. Ini Pak. Alamannya orang kini ni elok yo Pak Harto dulu lain. Yo diktator Pak, tak boleh orang jadi presiden selain darinya dah. Lah sudah pemilihan umum tu calon tunggal. Tak ada calon lain. Ya kan? Tapi negara terkendali, swasembada pangan. Beliau pemimpin yang tidak pandai bahasa Inggris, tapi disegani oleh seluruh pemimpin dunia. Itu Pak Harto. Karena sakete kita harus meniru. Kalau Nabi itu patut ditiru Pak. Nah menjadiannya pemimpin Allah. Allah tu tahu mana siapa patut jadi Nabi. Ada tak orang senurui kau jadi Nabi? Nah, ada Pak. Kurang senurui ke ladang sawit saya suruh aku nyuci Allah. Tak bisa jadi Nabi ni. Orang Baso tak jo, orang Padang tak jo. Dan jadi Nabi hanya orang sekitar Timur Tengah. Karena di sana tempat kelahiran Nabi-Nabi itu. Nan kedua produksi waralo banyak jadinya. Produksi ku kelebihannya dari awak Pak. Rajin. Menangah utaknya dek rajinnya sampai je doktor. Itu orang produksi Pak. Sampai kini kalau kita cari ke sekolah yang juara-juara itu perempuan. Yang banyak. Ya kan? Yang nilainya cum laude produksi banyak. Tapi Allah tidak percaya produksi ku jadi Nabi. Kerana padusi ku anaknya kerajaan sama je kucing minta api. Lama mengko pulang. Mau tak ditempat dulu. Tu babadak lama, bakutip lama. Pilo ke mau urus negari. Jadi disuruh saya mau urus rumah tangga. Jadi caliaklah dalam Quran. Tak ada padusi percaya Allah jadi presiden. Boleh? Tu Bu Mega nalah mencuba 3 tahun. Ya kan? Jadi menteri.
Boleh. Berapa dosi kini jadi kepala dinas, jadi kepala pemberdayaan perempuan. Mampu dia, mampu. Nabi, Allah tidak percaya jadi Nabi saja. Bah keceknya kepada awalnya sedang haid. Nah, jadi ibu-ibu kaum muslimin lah disesuaikan di Allah. Nah, kaum muslimin kemudian padusi ko banyak bercelalek di bibi. Cie dia awak 100 dia nyot. Jadi Allah tidak percayanya jadi Nabi. Lain sehat saya ibu-ibu. Ketek lo hati ibu-ibu cuy itu. Enggak, memang Allah cuy itu aturannya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin wanita. Ya kan? Kenapa? Karena laki-laki itu kaum muslimin tidak sama. Nan manyamuan laki-laki produksi itu orang KB saja. Anak cukup 2, laki-laki perempuan sama saja. Atau kalau basura lepis lo produksi di zaman gini kok. Deknya lebih kecil saya sama je laki-laki. Sudah tu nyo cabi elo dilutui nyo tumbuk jangan di plus. Ya kan? Atu baju kaosnya sampai namanya selendangnya lilian kali nyo pakai buku je pakai pena. Itu murah saya menanyo sia itu persido. Itu kepala julo-julo. Menurut orang kelapau-lapau mengumpuan julo-julo. Tapi ada perempuan yang istimewa di Minang ini, namanya Bundo kandung. Cirinya nyo menutupi aurat, jilbabnya jilbab panjang. Ya kan? Kalau nyo mengunyah ndak berbunyi. Ada pedusi ko makan capaknya sama je pilih. Jadi pedusi nanapo tu namanya Bundo kandung. Sabanta ko pidato syarah Al-Quran dari cucu ambo. Ya kan? Orang yang berhasil itu orang yang tidak durhaka kepada kedua orang tuanya. Orang tua tu nam pedusi disebut Bundo kandung. Ciri-ciri lainnya Pak Ustaz. Kaundang-undang ke Madinah ke payung panji ke Serugo. Kira-kira artinya tu bu. Ibu-ibu tu ke payung panji ke Serugo kaundang-undang ke Madinah. Kira-kira apa artinya? Lah salamu ko idui ndak tahu dah. Pada payahna berfikir bahwa saya tarangannya. Jadi perempuan itu di rumahnya pelindung anak gadisnya. Dia tidak sembarangan mengizinkan anak gadisnya kemana pergi. Karena apa? Perempuan kalau mencilok, membawa laki-laki tidak. Iya kan? Sudah tu alai Bundo kandung kau. Ambam puru aluang bunian. Orang nan duduk jo sukatan. Panyayang jo pakir miskin. Paibo jo anak dagang. Kalau itu kita jalankan ibu-ibu, berarti kita meniru sifat Rasulullah. Rasulullah tu bu, paruiknya sedang lapar, pihak dulu orang minta makanan kayaknya. Artinya agian. Ya kan? Nah, jadi ibu-ibu itu pula. Apakah Rasulullah Nabi Muhammad saja yang seperti itu? Tidak. Maka sejarah Nabi ini wajib kita baca semua. Supaya kita bisa meniru. Tapi jangan mau ulang tahunan lainnya. Nah, adanya suruh. Nabi Ibrahim sepanjang hidupnya bapak-bapak ibu-ibu. Tu menjamu orang makan. Taruh. Deknya kayu. Jadi taruhnya menyediakan catering. Jam-jam makan, hanya duduk di laman lah. Siang lalu, dibawa naik ke rumah. Habis kau ke pulang, kau nyuruh lo piti seketik. Sampailah kai. Terakhirlah tiba jangkonya ke meninggal. Ya kan? Malaikat maut lah disuruh di Allah datang ke rumahnya. Untuk mengambil angok Nabi Ibrahim. Tapi karena Nabi Ibrahim kau Khalilullah, baca mengambil angoknya.
Anyo boy akadek malaikat maut ko menyamarnya jadi manusia. Manusia nalagai bungkuk. Kulitnya lah karipui bana. Banyak dihiasi dek cilalek-cilalek gadang di muka ko. Awak kalau lagai pak, ndak perlu ke pakai badak-badak tu dole. Tumbuh si cilalek gadang-gadang tu sampai dilihat di mana. Kemudian mata tarang balik sudah tu. Bisa membaca tanpa kacamata. Tu tak lama tu dulu mati lah. Jadi dibimbing dek Nabi Ibrahim. Malaikat maut namanya nyamar kau ke rumah. Iya kan? Ditambuhan nasi. Ditambuhan sambal. Iya kan? Hanya suuk. Tapi masuk ke hidungnya, ke telinganya. Engkau bahmangko kata lingo, bahmangko kamato kamuncuang itulah awak kalau lagai wana gua lalu po nama muncuang je. Tapi yang buat calik sampai gini pak, barana kagai orang, ndak bisa nyo makan leh, pijo pitih ndak lupa. Itu kelebihannya. Ada tolong nak Nabi Ibrahim menyuan, ndak muahnya, bau kan ndak muah, nyo malai. Malaikat tidak punya nafsu makan, tidak punya nafsu seks, tidak punya keinginan. Jadi kalau ada orang yang bercita-cita menyogok malaikat maliak nanti di neraka supaya jangan masuk neraka, mimpi situnya tidak sampai. Karena malaikat itu tidak butuh uang. Dia tidak punya nafsu dan keinginan. Sudah tu ambo izin lo ya. Jadi engkau. Alun 10 langkah malaikat maut ko pai le Nabi Ibrahim mendoa, ya Allah, ambo kini lah 300 tahun kurang seketik. Janganlah sampai ambo sagai orang tadi, ya Allah. Dak tantu nama muncuang lai. Ba kecik ambo ba ibadat kalau lah pikun cu itu. Kamakan saya ndak tantu nan muncuang. Kini de umur ambo hampir 300 ya Allah. Supaya ambo jangan serupa itu, ambo rela dimatian ya Allah. Walaupun hari kini. Apa balik malaikat maut tadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh nanti ganggu. Ndak. Ambo mandanga tadi engkau mendoa. Doa engkau tu jalehna di telinga ambo. Ya Allah, janganlah engkau sampaikan saya setua orang tadi. Tidak tahu lagi mana yang mulut. Kan itu doa engkau. Iyo. Ambo ko sabananya malaikat Israel. Yang telah disuruh oleh Allah mencabut roh engkau ya Rasulullah hariku. Tapi dari maka ambo cabui, ambo lakukan hal nan serupa tadi. Kambo cabui dari kaki-kaki berzikir. Kambo cabui dari hidung-hidung berzikir. Jadi kan? Tidak tentu dari mana. Jadi engkau malaikat maut sebenarnya. Iya. Karena engkau Khalilullah. Teman akrab Allah. Ragu ambo di maka ambo cabui. Sekarang kan sudah izin engkau. Untuk saya cabut. Sudah. Cuy itu malaikat maut datang ke Nabi Ibrahim, Pak. Kalau Ibrahim nang kini nyo karate, saya dalam tagak tu kan, Pak. Ya kan? Tak ada minta izin tu. Ya kan? Biar tinggi no pangkainya nyo karate tu. Atau langsung pingsan dilarian ke rumah sakit. Impus, sebentar impus tu lapeh. Enggak turun ayahnya le. Kecil orang ke dokter. Kira keluar sedarah di duangnya, pecah pembuluh darah di otak. Nabi-nabi tidak ada meninggal pada itu dulu Pak. Tidak ada. Karena malaikat mencabut rohnya secara wan nasyitati nasta, secara lemah lembut. Walaupun baitu kutiko roh telah dicabut dari ujung kaki sampai ke batih, batawi batih Nabi Ibrahim tu. Ya Allah, sakitnya.
Nabi Ibrahim ndak tangguang dia sakit mati tu. Apa le orang korupsi atau orang maliang piti kopit. Aparalah kemenderitanya mati nanti. Orang pasti mati, Pak. Dah dondanya. Lagu saya tu, orang kaya mati, orang miskin mati, presiden mati, ustad mati, tidak ada. Orang kaya dek sawit mati, orang banyak bini mati, orang tak mahu berbini. Itu nama malang orang. Bini tak ada orang mati. Jadi nam bujang-bujang ko nalah ada mata pencarian berbinilah kalian. Lai takana gampo tahu merah. Ko gampo ko bertirik-tirik salah kau. Kerana parangai orang bah Umar bin Khattab, Pak. Itu bedanya je orang ahli gempa kini. Orang ahli gempanya cari-cari, Pak. Kalau iko bantu tanah strukturnya, iko ada patahan-patahan gampo. Ini besar kemungkinan gampo sih, Coach. Ya kan? Awak percaya lah tu. Umar bin Khattab ndak itu katanya. Dosa apa yang kalian buat? Padahal di Mekah ini ndak ada bukit. Ndak ada gunung berapi. Tapi gempa sangat kencang. Apa dosa yang kalian lakukan? Apakah kalian kembali jahiliyah? Ndak patahan-patahan bumi nyo kaji ri gampo tu dah, Pak. Ya kan? Bacalah sejarah kembali kaum Nabi Shu'aib, ya kan? Kaum Nabi Hud itu dibunuh oleh Allah dengan angin kencang dan gempa bumi. Ya kan? Yo kejadian-kejadian nanam cerita tu gini lah biasa saya orang. Di kampung tak ada dia gia sanksi dek nenek mama. Orang mengandung tak lelaki tu. Banyak kini orang acuh salah, Pak. Biasalah nandinya dawak. Ya kan? Jadilah lungga seadai itu. Maka Allah menghukum dengan tentaranya. Tentara Allah di udara angin. Seranu pentas di lapangan kantin. Ki tinggi. Lama senyongke dengin. Padahal taguk. Kuek. Hanya pindahan dari lapangan tu ke jalan. Sebentar aja. Hari tidak hujan, tidak segala macam. Jadi kalau Allah mau, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, bumi nan serupa kini kuah, bisa di Bali anta. Nan di bawah ke teh, nan di teh ke bawah. Ada itu, ada. Itu kota Sodom. Sampai kini tidak diunyi orang. Karena orang rato-rato di kota Sodom tu dulu nampadusi ndak muh balaki jo laki-laki, na laki-laki ndak muh babini jo orang padusi. Kini istilahnya diperancak orang LGBT, lesbian, gay dan biseksual. Tapi kalau LGBT itu bahasa pasaman tu. LGBT, laki gapuat bini tinggi. Ya kan? Makanya Nabi mengingatkan, akan berbalik ke Nabi itu. Kata Nabi 1500 tahun lalu, iyyakum wadain, jauhkanlah dirimu dari utang. Fa innad dain hammun fil lail wa mazallatun fin nahar. Bautang tu susah lalu malam dan malu berjalan siang. Lalu kalau pau tempat bautang tu batu orang tu tak kaju ya mah. Kecil awak minta utang. Dah, aku ada cerita je. Jadi ada orang sama salat subuh aja Nabi di musajid. Ya kan? Lah sudah mendoa segala macam, Nabi keluar. Nyo perhatian dek Nabi nyo menaku aja mendoa. Baiklah masuk lo Nabi salat duha. Nyo sinannya baru. Pulang lo Nabi salat duha lawa karajo lo Nabi masuk Nabi zuhur. Nyo sinannya. Tapi nyo ikut salat berjamaah jo Nabi. Tapi sudah salat sunat, ndak ada niatnya nak pulang. Nyo pedia aja dek Nabi salat asar begitu, salat maghrib begitu. Sudah salat isya ndak mau Nabi le, nyo dak ke edit Nabi le. Adinda
kalau saya tidak salah lihat, semenjak salat subuh tadi, adinda tidak ada pulang. Iyo Rasulullah. Bah engkau tidak pulang, kata Nabi. Boleh tidak ambo tahu? Boleh ya Rasulullah, engkau Nabi. Engkau tidak akan membuka aib saya. Saya percaya kepada engkau. Ya Rasulullah, ambo talili utang ya Rasulullah. Tampai berutang tu banyak. Barih berutang, lado berutang, bawang berutang. Seluruh orang yang mampu utang ambo, kadatang ke rumah beko. Persiapan membayar tidak ada ya Rasulullah. Ini yang saya sedihkan. Ini yang menyebabkan saya susah. Jadi utang tu membuat awak susah. Apa jawaban Nabi yang pertama dulu? Innas sama apa? Langit. La tumtiru zahaba wal fiddah. Langit itu tidak akan menurunkan emas dan perak hanya dengan berdoa. Karena doa harus diiringi dengan usaha. Mau ndak adinda menyalin doa saya bacakan? Mau ya Rasulullah. Tunjuklah dek Nabi doa. Yang pertama, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani. Aku berlindung kepada engkau ya Allah dari susah dan sedih. Jadi utang menyebabkan susah. Dek ndak tabaya orang ke menunggu timbul sedih. Salin celai kata Nabi. Jadi ya Rasulullah, wa a'udzubika minal jubni wal bukhli. Aku berlindung kepada engkau ya Allah dari sifat pengecut dan sifat bakhil. Pengecut apa? Pengecut mau tang amuah membayar ndak. Nasi lamaknya sangko katan mau tang lama membayangkan. Wa a'udzubika minal minal kasli, dari sifat malas. Jadi kalau awak ndak bersemangat, timbul maleh. Sudah tu wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Aku juga berlindung kepada engkau ya Allah dari pengaruh banyak utang dan pengaruh kekuasaan orang kambo. Kekuasaan orang kambo tu Pak, kalau inyo memperutang awak, itu anonya dia teh dari awak. Ibarat ayam balago Pak, ranggahnya tinggi dari awak, orang punya piti itu. Iya kan? Atunya. Aku berlindung kepada engkau. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Lah sudah disalin. Kini anan bisa di kerajaan kata Nabi. Bisa engkau baladang korma. Lai ya Rasulullah. Ke rumah ambo dulu sebelum ke rumah engkau. Manga ambo lagi engkau bibit korma unggul. Iko setahun berbuah kata Nabi. Insyaallah. Alai pandai? Lai ya Rasulullah. Akini ambo bantu engkau. Kita tunggu orang ke minta utang tu di rumah engkau. Pai Nabi ke rumahnya. Yolah tiba orang minta utang. Sama je lah bahenggo orang kau datang. Berapa banyaknya tu. Kan? Kata Rasulullah apa-apa. Kita lagi adinda kau dulu wakatu yo. Nyo ndak bapiti. Jadi tunggu dulu kormanya berbuahnya jual dapat bitihnya baik. Dek Rasulullah membanan begitu. Okey bos kecil orang tadi. Ya kan? Lalape angahnya cik tu. Tapi sudahnya tanam korma tu yo sungguh-sungguhnya Pak. Satio harinya mendoa kok berbuah korma ko ambo jual ambo bayi utang ya Allah. Nyo rawat korma tu. Luar biasa Pak korma unggul itu. Batangnya gadang, dahannya rampak. Daunnya memutih ke bintang timur. Bunga jatuh putih keluar dari mudo sampai lah masak. Bagalui kilo je timbangan arago tatakok dengan maha. Sama je orang pesaman basawit. Maha.
Barang bos sepanjang jalan banyak rumah rancak di Pasaman kok Pak. Tandonya sawit mahal. Nah, lata jual kormanya tu hanya bayar lo utang. Kalau orang tak berniat bayar Pak, hanya menukar kursi baru lo nak terkena utang. Iya kan? Akhirnya dia temui ya Rasulullah. Ya Rasul, terima kasih ya Rasul. Utang saya sudah lunas. Perlu tak dibaca sejarah tu? Perlu Pak. Akhirnya kebanyaknya orang ongok Pak. Ya kan? Pai naik haji berhutang. Alah macet haji kau. Tu mengkau disuruh ada awak di Allah mempelajari Al-Quran. Kalau tak mampu pai haji Pak tak berdosa ke tu. Mengkau jangan berhutang di bank PT itu diambil untuk haji, jangan. Walillahi 'alan nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Haji itu kewajiban manusia, hak Allah yang diterima. Siapa? Man istata'a ilaihi sabila. Orang yang mampu. Surah Al-Imran ayat 97. Jadi kalau tidak mampu, tidak berdosa, tidak payah haji tu. Dan kemampuan itu bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah, kaum muslimin belum tentu mampu dengan uang orang pergi haji. Sebab ada sepengenanya menukar auto, membeli kabun, membuat rumah kos. Jadi pergi haji dah. Ya kan? Menambah bini. Tapi kalau ada orang berniat naik haji, ambo dulu ditanya dek Buya Sayuti katak tu Pak Sayuti. Jadi beliau ko Sayuti lah namanya. Sayuti itu artinya cambuk. Ini tak pemberang aja anak lo. Itu cambuk namanya. Palacuy. Ya kan? Kata Buya Sayuti ko datuk lai bani payaji. Lai Buya. Besoknya tanya lo lihat. Tandonya je. Tandonya tanya lai. Besok ambo bawa tabuang nambo Pak. Baisi 1 juta. Tabuang untuk haji. Di zaman itu pahi haji 6.900.000. Beralih ke menambah tu. 5.900.000 lah. Aku lah imaj. Jadi niat itu diiringi dengan usaha. Ya kan? Walaupun pitih itu 15.000, saya berniat dengan uang ini ya Allah pergi haji. Kapanpun kehendak engkau tambah uang saya ini ya Allah. Orang nan mampu kayo Pak nak pergi haji, itu karena tidak ada niat. Kalau tidak ada niat, bagi Allah ke penyampaian. Di tempat ambo kerajaan Pak, laki bininya kerajaan di Naruang, pindah naik haji dah. Sampai mati. Kerajaan Naruang tu banyak pitih dapat lo Pak. Iya kan? Jasa produksi 8 bulan gaji setahun. Kalau gaji 7 juta, 8 kali 7 orang. 56. Ada orang tak ada niat, tak baik. Tapi kalau ada orang niat, ada pengecer koran di Padang Pak, pengecer koran haluan, langganannya pejabat-pejabat saya. Ya kan? Tiba di laman pejabat tu hanya hitung koran ke dalam teras rumah. Ya kan? Kiranya mana buang haji. Berapa hari itu? 2.000 hari. Ada wartawannya masukan tabuangan tu kecurito koran. Akhirnya pejabat langganan koran nyo tu membantu. Tak sampai setahunnya payajinya. Iya kan? Jadi yang dipanggil Allah itu orang punya niat dan orang yang mau. Bukan orang mampu dengan uang. Banyak orang mampu tak payaji Pak. Bang Kontun, banyak urusan lain aja. Nang kedua, alung ka bisa ambo mengamalkan predikat haji itu lah. Itu tak pernah sampai orang muda itu. Ada yang pareman je. Tak lancak bertopi putih ada je. Nyolah pesimis muda itu. Tak akan sampai haji itu. Kerana niat tak ada.
Jadi hamba minta doa dari jemaah Masjid Istiqamah supaya diberi juga kesempatan memenuhi undangan orang. Saya doakan pula jemaah selalu sehat. Ibu-ibu muda, anak embo, kalau ada ibu berumur 50 ke bawah, tu anak embo tu. Anak embo satu tu. Ya kan? Tetaplah bina rumah tangga yang baik seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikanlah panggilan suami istri itu yang disenanginya. Ya kan? Jangan panggilan-panggilan dan menyinggung perasaannya. Oleh kerana mau biniak tu tanggiang, tapi kalau itu dimbawa dekat orang ramai, weh tanggiang, itu kira-kira le senang artinya. Walaupun ucapan awak tu sesuainya, pindah sero. Ya kan? Ai istriku yang manis, rasa dia awang-awangnya tu. Ya kan? Nah ini. Nah, kami ke balik juga ke Padang kerana ada acara besok sinan. Kalau makan kuih tadi ya, boleh membawa pantun. Di mana letak jalan Kagugut, dakik pasar Padang Luar, sungai Tanang je bukit tinggi, tasabui ayahnya janih. Tapi yang minta dimaafkan dulu, lede ke maaf. Di macako ibu-ibu ke masuk sinan lo pintu ke keluar. Lah boya lapeh juati nan suci jemuko nan janih. Pulang lah. Billahi taufiq wal hidayah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah, turunkanlah rahmat Engkau untuk orang-orang yang taat ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillah.